Wali Paidi, isi pikirannya terbaca oleh Mbah Ihsan. Wali Paidi ketakutan. Mbak Ihsan kembali jalan. Selendangnya disarungkan. Kopi yang diseduhnya disiramkan ke kaki Wali Paidi. Ini untuk bos kopi. Oleh Mbah Kiai Ihsan, Wali Paidi diminta sowan dan ngabdi selama beberapa bulan di dalam pondok Mbah Dimyati. Ini adalah patroli Wali Paidi yang pertama kali diperintahkan oleh gurunya itu untuk keluar kota. Apapun perintahnya, kamu harus menuruti tanpa babi bu dan tanpa suudon. Siap Kiai, jawab Wali Paidi singkat. Hampir 4 bulan Wali Paidi menjadi tukang sapu di dalam Mbah Dim. Dia juga menjadi pembersih kotoran ternak ayam, pencuci pakaian, dan tukang masak santri-santri Mbah Dimyati. Saat para santri ngaji, dia justru diperintah Mbah Dimyati untuk tidur. Saat bangun, Mbah Dimyati selalu saja menyibukkan Wali Paidi dengan pekerjaan-pekerjaan yang secara kasat mata tidak ada hubungannya dengan ngaji dan tirakat. Seperti santri-santri yang lainnya. Kamu memang mengabdi di sana, bukan menjadi santri. Tidak boleh pulang kecuali diperintah oleh Mbah Dimyati, kata Mbah Ihsan saat berangkat, membuat Wali Paidi terus teringat kata-kata itu. Malam itu Wali Paidi dipanggil Mbah Dimyati ke ruang dalam-dalamnya. Kamu pilih mana jodoh kamu, kata Mbah Dimyati tiba-tiba. Jodoh yang mana Mbah? Wali Paidi bingung. Tak ada seorang pun kecuali dia dan Mbah Dimyati di ruangan itu. Semua santri tidur. Ada yang tugas malam dan tirakat malam, tapi mereka di lingkungan pondok semua. Cepat, pilih yang mana? Mbah Dimyati makin berkeras, memaksa memilih jodoh yang tidak dilihat oleh Wali Paidi. Nggih Mbah. Apakah sudah? Tanya Mbah Dimyati. Sudah Mbah. Paidi makin tambah tidak paham, tapi dia tetap menjawab saja. Famar rogiba an sunnati falaisa minni barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Doa Mbah Dimyati seperti membacakan doa mutin usai menikahkan doa mempelai pengantin baru. Sudah, kamu pulang. Bilang ke Kiai Ihsan, kamu sudah lulus ngaji dan ngabdi sekaligus, kata Mbah Dimyati sambil memberikan kenang-kenangan berupa kopiah yang kini selalu dikenakan Wali Paidi saat patroli. Tak pernah ngaji tapi kok lulus, gumam Wali Paidi. Sudah dibilangin kamu sudah lulus ngaji, bocah kok goblok. Mbah Dimyati tiba-tiba menimpali Wali Paidi. Ternyata isi hati Wali Paidi dibaca oleh Mbah Dimyati. Sowan ke Mbah Ihsan lapor atas giat di Mbah Dim. HP butut Wali Paidi diminta. Beberapa saat Mbah Ihsan terlihat mengetik sebuah nomor. Halo, Roma Irama, ini ponakanmu mau menikah. Kirim duit 1.000 ya. Bantu dia. Sudah, begitu saja kalimat yang keluar dari Mbah Ihsan di telepon. 1.000 rupiah maksudnya adalah 1 juta. Siapa Mbah yang jenengan telepon? Saudaramu, Roma Irama, Raja Dangdut kui. Ponakan jenengan mau nikah. Siapa Mbah? Kamu kan keponakan dia. Sejak kapan aku jadi keponakan dia Mbah? Paidi bergumam. Murid goblok, makanya Mbah Dim nyebut kamu goblok. Sekali lagi, Wali Paidi, isi pikirannya terbaca oleh Mbah Ihsan. Wali Paidi ketakutan, HP-nya dikembalikan. Mbah Ihsan kembali jalan. Selendangnya disarungkan. Kopi yang diseduhnya disiramkan ke kaki Wali Paidi. Ini untuk bos kopi. Bos kopi? Gumamnya Wali Paidi lagi. Mbah Ihsan pergi, jalan menjauh sambil terus teriak, Paidi goblok, Paidi goblok, Paidi goblok. Meski sering diajar kalimat rendah oleh Mbah Ihsan, ia terus husnudon dengan gurunya yang nyeleneh itu. 4 bulan kemudian, terdengar percakapan dari telepon. Halo, kamu namanya Paidi kan? Suara perempuan ada di seberang sana.
Ini siapa ya? Tanya Wali Paidi. Kamu harus bertanggung jawab. Kamu suamiku. Kamu sudah menikahiku, tapi kamu tidak pernah mengunjungiku. Hei, ini siapa? Saya belum menikah. Nerocos saja, jawab Wali Paidi. Kamu orangnya tinggi, kurus, rambut gondrong, dan sering pakai peci coklat dan celana hitam kemana-mana. Aku tahu kamu, kaosmu selalu putih kan? Tak pernah berganti kan? Kapan-kapan aku akan datangi rumah kamu. Aku tahu alamatmu dan warna kulitmu. Aku paham. 2 bulan setelah percakapan itu, ada rombongan dari jauh datang ke rumah Wali Paidi. Seorang perempuan cantik di antara ayah dan ibundanya. Mereka bercerita Wali Paidi adalah suaminya. Keluarga Wali Paidi jelas keberatan. Mereka merasa tidak paham menikahkan Paidi dengan perempuan manapun, tapi ada yang mengaku telah menghamilinya. Cerita kalau Wali Paidi menikahinya di alam lain dalam mimpi jelas ditolak oleh keluarga Wali Paidi. Warga desa geger. Paidi yang selama ini dikenal santri tersiar luas sebagai laki-laki yang tidak terpuji. Tuduhan sebagai orang yang menodai kesucian wanita melekat ke Wali Paidi. Wali Paidi membiarkan isu yang kian liar. Ia tak kuasa melawan cibiran masyarakat, dijelaskan pun tidak akan berhasil. Mereka sudah termakan hoak dan tidak pula melakukan tabayun. Ia terima cibiran itu dengan senyuman. Terima kasih Mbah Dim dan terima kasih Mbah Iksan, doa Wali Paidi dalam munajatnya. Kini Mbah Dimyati sudah tiada, begitu pula Mbah Ihsan. Bersama istrinya dari ujung kulon itu, Wali Paidi memang menjadi bos kopi dengan kedai kafe Paidi. Dan kopi-kopi khasnya, Gaza Cafe. Mbah Dim dulunya ternyata sudah menjodohkanmu dengan santrinya, berarti tanya Yi Lukman. Lambuh, tanya saja sendiri ke istriku. Dia memang santri Mbah Dim. Bapaknya, mbahnya pernah nyantri di Mbah Dim semua. Sekeluarga. Setelah menceritakan kepada Yi Lukman tentang kisah pertemuannya dengan sang istri, Wali Paidi berkisah santai di kedai kopi Paidi tentang gurunya yang lain. Orang-orang memanggilnya dengan Mbah Suto. Nama aslinya tidak kenal Paidi sampai sekarang. Mbah Suto ini, kata Wali Paidi, hidupnya sederhana. Beliau hidup di sebuah pegunungan di Magelang yang jauh dari hiruk pikuk manusia mengejar kebutuhan sehari-hari. Air dan tumbuhan cukup sebagai bekal beliau agar selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang beliau ingat hanyalah syahadatullah, lapang persaksian kuasa Allah. Saking tidak pernah mendengar suara manusia selama beberapa tahun, kecuali suara-suara burung, hewan buas dan silir angin, Mbah Suto diberi anugerah oleh Allah bisa mendengar bacaan tasbih tiap makhluk yang bergerak dan tidak bergerak. Tiba-tiba saja, kata Wali Paidi, Mbah Suto cerita ada yang bertasbih dan bertahmid di seberang kali pegunungan itu. Kadang aku disuruh memeriksa, barangkali ada orang yang sedang berzikir di pinggir kali itu. Tapi selalu saja aku tidak pernah menemukannya, Yi. Kenang Wali Paidi. Suara itu, kata Wali Paidi, menirukan Mbah Suto. Tiada lain adalah suara air sungai yang mengalir. Subhanallah, walhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Begitu wirid yang terdengar, Yi, kata Mbah Suto. Lanjut Wali Paidi. Yi Lukman tiba-tiba berdiri, meneteskan air mata dan berteriak membaca surat Al-Isra ayat 44. Subhanallah, subhanallah. Yi Lukman nyebut terus-terusan mendengar cerita Wali Paidi. Kamu kok bisa bertemu Mbah Suto, Di? Ya, karena saya diperintah Gus Dur saja, Yi. Berarti beliau gurunya Gus Dur. Mungkin saja aku minta Mbah Suto agar silaturahim ke sana sebulan sekali. Ya hanya duduk, diam, tidur selama 2-3 hari sampai diminta pulang ke rumah oleh beliau. Kalau belum pulang, aku harus tetap di sana. Yi Lukman diminta duduk dan agar mengalihkan zikir tasbihnya dalam hati saja. Wali Paidi melanjutkan cerita di tengah pelanggannya, kedainya yang makin ramai saja pada malam itu. Kepada Yi Lukman, Wali Paidi mengungkapkan kekagumannya dengan kalimat yang digambarkan Syekh Ibnu Athaillah sebagai manusia yang bisa mengubur wujudnya di bumi, keterasingan manusia. Bagi Mbah Suto, hakikat galaksi ini tidak ada. Al-kaunu kulluhu dzulmah.
Mbah Suto sangat meresapi sepenuh basirohnya tentang ini ye. Suatu kali Mbah Suto pernah memerintahkan Wali Paidi agar ziarah ke makam-makam Wali Songo secara utuh, dengan jalan kaki dan tidak boleh menumpang ke kendaraan apapun, termasuk bus umum. Di awal mula perjalanan itu, Wali Paidi mencoba ikut menumpang bus meski tanpa bekal. Bukan hanya ditolak oleh kondektur, ia dihardik dan didorong sampai terjatuh saat hendak naik ke bus itu. Wali Paidi mencoba naik ke bus lain. Kali ini bukan hanya didorong, Wali Paidi sampai tempeleng oleh sang kernet hingga lebam sisi mata kirinya. Salahku apa pak? Mbok kalau tidak boleh cukup diminta turun, jangan pakai tempeleng segala, ucapnya gregetan. Bus yang ketiga juga sama, bahkan lebih parah. Wali Paidi oleh kernet didorong, dipukul babak belur berkali-kali sambil dibenamkan ke selokan pinggir jalan yang penuh dengan kotoran manusia. Aku sempat menelan kotoran manusia itu di selokan Yi, jadi aku tahu rasanya sekarang, kata Wali Paidi sambil cengengesan. Wali Paidi muda melanjutkan perjalanan ziarah Wali Songo dengan jalan kaki. Kapok tidak akan menumpang bus manapun lagi. Panas terik didapatinya di jalan. Ia tidak boleh membeli makanan, hanya boleh makan bila mengambil sisa makanan orang di tong sampah. Paidi benar-benar diperintah Mbah Suto agar tidak bergantung kepada manusia. Hamba sejati, kata Sohib Hikam, adalah mereka yang tidak mengakui hakikat kebermanfaat wujud manusia. Tawakal standar tinggi sedang ditempa olehnya. Mengeluh saja tidak boleh. Selama di perjalanan, obat segala rintangan saat menjadi salik Wali Songo hanyalah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama 3 bulan Wali Paidi berziarah ditemani peringatan agung, ma qada asyai'un mithlul wam. Tidak ada yang menuntunmu kepada kehinaan sebagai hamba seperti bahayanya berandai-andai. Wam, kalau di bumi ini selain Allah ada yang bisa merugikan dan memberi manfaat. Usai ziarah Wali Paidi pulang ke pondoknya. Berpuluh hari Paidi tidak mandi, tubuhnya merasakan kesegaran. Panas terik jalanan, hujan lebat yang dilaluinya seolah terlupa. Di depan cermin masih berhanduk, ia kaget. Perasaan saat di jalan kelaparan selama 3 bulan. Tubuhku mengering, kulit menghitam. Kok ini jadi putih dan gemuk kembali? Ada kawan santrinya bertanya, kamu kemana saja selama 3 hari ini? Dicariin Gus Misbah tuh. Katanya ada hadiah dari yang naksir. Cah pondok putri. Ndasmu 3 hari. Aku kan dah bilang ke lurah pondok, izin pulang 4 bulan. Aku kembali ke pondok sekarang karena urusanku sudah rampung lebih cepat. Ih Paidi, ini tanggal 27, kamu pamit tanggal 24 kemarin. Toh masih ada catatan izinmu. Beneran, bener sumprit. La haula wala quwata illa billah. Mbah Suto, I love you mbah. Mulai sekarang kamu tidak boleh takut mati, takut miskin, dan takut dibully di jalan yang benar. Jangan baperan. Kamu sudah membuktikan sendiri wujud kuasa Allah selama jadi salik ziarah. Begitu Yi, kata Mbah Suto dalam mimpi saat malam usai pulang ke pondok. Kata Wali Paidi kepada Yi Lukman. Sejenak Yi Lukman mengeluarkan kunci mobilnya dan dilempar ke Wali Paidi. Ini untuk apa Yi? Kau kasih hadiah mobil ke aku hanya karena cerita Mbah Suto yang buatmu nangis. Barokallah. Hadiah gundulmu, ayo antar aku silaturahim ke Mbah Suto. Sekarang tinggalkan kedaimu, kan sudah wafat Yi. Ya sudah, ayo ziarah ke makamnya saja. Tidak tahu Yi. Kue iki piye tadi? Murid kok mabuk begitu? Mbah Suto itu humul Yi, tidak mau terkenal, sampai makamnya saja di mana tidak ada yang mengetahui. Terus piye kalau ingin ketemu? Ngopi saja di sini, itu udutnya masih banyak. Wali Paidi mengajak karyawan kedainya tahlilan sebentar, kirim Al-Fatihah dan bacaan thayyibah lainnya untuk Mbah Suto. Wali Paidi diperintah Mbah Sunan ambil duit peziarah. Syariat menyebutkan pencuri harus dipotong tangannya. Bagaimana bila perintah pencuri itu datang untuk menyelamatkan korban pencurian dari bahaya yang lebih besar? Kejadian itu cukup menggegerkan pengelola makam dan masjidnya. Tepatnya saat Wali Paidi dan rombongan karyawan santri kedai kopi Paidi diajak jalan-jalan ziarah ke Wali Songo yang kini jarang ditradisikan oleh orang-orang NU. Wali Paidi sengaja ziarah Wali Songo lengkap sebagai bentuk perlawanan halus
berbisnis travel religi yang kini masih dipersempit perjalanan ziarahnya untuk wilayah Jawa Timur atau Barat. Kadang ditambah ziarah ke makam-makam waliullah yang tidak masuk Wali Songo dengan alasan lebih dekat jarak dan untungnya lebih besar. Saat ziarah, Wali Paidi selalu menjadikan Yik Lukman sebagai imam tahlilan untuk puluhan karyawannya. Ini sebagaimana penghormatan dia kepada dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua makam, Wali Paidi selalu menjadi makmum tahlilan yang dipimpin oleh Yik Lukman. Hanya di makam Mbah Sunan itu saja ia absen tahlilan dan memilih ngudut di Samsu di teras masjid dekat Pawestren atau khusus jamaah peziarah perempuan. "Kamu nyolong duit saya ya?" Kalimat Ibu Haji itu menyentak udut Wali Paidi yang tersulut sampai mencelat atau jatuh seperti tersungkur mendadak. Wali Paidi diam. "Ngaku, tadi aku melihat kamu mengambil duit saat saya wudhu. Kamu satu-satunya laki-laki gondrong berkaos putih yang di dekat sini, iya kan?" "Saya melihatnya kok, ayo ngaku." Wali Paidi diam. Jisamsunya dibuka lagi, ngudut lagi. Ibu itu tambah emosi. Ia dekati Wali Paidi dengan suara lantang, "Maling, maling." Orang-orang di masjid segera mendekat, berkerumun. Ada yang diantaranya yang melapor ke pengurus masjid makam. Ibu Haji peziarah dari Jabar itu kemudian diajak ke ruang pengurus bersama Paidi. Disinilah Paidi baru buka suara. "Saya tidak mencuri, Pak." Ibu itu pun hanya menuduh tanpa bukti. Terang Wali Paidi ke pengurus. Teriakan dan tuduhan Ibu Haji hanya berakhir pasrah dan menggerutu. Anggota jamaah ibu peziarah ikut menenangkan. Yik Lukman yang rampung tahlilan dari makam baru mengetahui ribut kemalingan itu setelah semuanya tenang. Tak terbukti nyolong, Wali Paidi bebas dari tuduhan. Tapi pengurus masjid mengajak ngobrol berdua dengan Wali Paidi di pojok masjid. Yik Lukman dan rombongan ngopi di warung sebelah makam. Harap-harap cemas tentu. "Aku tahu kamu yang ambil duit itu tanpa melibatkan jasadmu." Pengurus masjid mulai terus terang. "Itu tetap mengambil yang bukan hakmu. Buat apa duitnya?" Tambahnya, "Sakti juga orang ini." Dalam batin Wali Paidi, "Aku tahu kamu termasuk yang dicintai Mbah Sunan karena kamu pernah 7 tahun tirakat di sini. Jadi aku biarkan kamu tanpa hukuman. Aku tidak berani mengambil kesimpulan. Tapi untuk apa mengambil duit peziarah?" Lagi-lagi Wali Paidi hanya diam. Pertemuan hanya berakhir dengan salaman dan rangkulan saja. Tanda bersaudara, meski salah satunya masih ada yang menyimpan misteri. "Diapain, Mbah?" tanya Yik Lukman di perjalanan menuju makam Sunan Bonang dalam bus rombongannya. Ditanya-tanya, tapi aku diam. Ya bingunglah dia. Di Tuban, saat sampai di terminal menuju makam Sunan Bonang, Yik Lukman diberi sekepok duit 3 juta oleh Paidi agar dikasih ke pegawai minimarket yang perempuan di kasir. Yik Lukman menuruti saja. Sementara itu, Paidi langsung menuju toko bos kasur di samping makam. Ia kasih pula 3 juta yang dibungkus plastik hitam, lalu pergi. "Sudah kamu kasihkan, Yik?" "Sudah." "Aku juga sudah." "Kamu kasih duit ke siapa, Mbah?" "Ke bos kasur." "Bos itu lagi bangkrut karena habis acara hari santri kemarin. Duitnya belum dikembalikan oleh panitia. Aku kasihan padanya. Makanya aku kasih dia sedikit modal lagi biar bisa kulakan. Masa gara-gara acara mulia dia kehabisan modal. Sambil nunggu panitia balikin utang, dia bisa terus berjualan," terang Wali Paidi. Yang karyawan tadi ternyata langsung sujud syukur. Dia ngaku sangat membutuhkan uang itu karena tokonya habis kemalingan. Dan kebetulan yang jaga saat itu dia. Dia harus mengembalikan uang toko jika tidak ingin dipecat. Duit itu katanya akan dibuat membayar hutangnya, meski dia tidak berhutang, kata Yik Lukman. Mereka saling lirik cengengesan, saling paham dan lempar senyum gembira merasa sudah bisa membahagiakan orang lain. Rombongan ziarah kedai kopi Wali Paidi lainnya di barisan kursi belakang bus hanya menyaksikan. "Itu tadi duit dari Bu Haji yang ziarah tadi siang kan?" "Lah duit siapa lagi?" jawab Wali Paidi. "Kamu berani banget sih." "Kasihan juga ibu tadi, tapi lebih kasihan kalau duitnya tidak bisa disedekahkan atas nama dia. Mbah Sunan yang menyuruh," kata Mbah Sunan. "Pas kamu ziarah ke dalam makam tadi, si ibu itu pelit banget. Hartanya penuh hak orang lain, tidak pernah zakat dan sedekah.
Ambil duitnya, sedekahkan niatnya atas nama Haji Zahroh, biar hartanya bersih agar rombongannya diberi keselamatan oleh Allah dari kecelakaan bus yang memakan korban nyawa. Begitu kata Mbah Sunan tadi. Kecelakaan? Iya, kata Mbah Sunan begitu. Dan harta Bu Haji Zahroh dijadikan sebagai tolak bala sekaligus pembersih hartanya. Jika sudah melakukannya, kalau Mbah Sunan yang menyuruh, apapun aku lakukan, meski secara syariat kelihatannya berdosa. Mbah Sunan itu sudah wafat. Dunia bukan lagi kepentingan beliau. Beliau itu sangat sayang umat Nabi Muhammad SAW. Aku jadi paham mengapa Mbah Misbah Mustafa yang di dalam tafsir Tajul Muslimin membagi syariat ke dalam dua hal. Pertama, ala irodatillah atau atas kehendak Allah dan tidak ada hubungannya langsung dengan pahala dan dosa. Yang kedua, ala amrillah atau atas perintah Allah. Ini yang ada kaitannya langsung dengan dosa dan pahala. Orang-orang yang mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membatin. Ia tidak sedih dicela orang lain karena amalnya. Menurut orang lain, tidak bersyariat. Urusannya bukan lagi menumpuk pahala, tapi kualitas takorrubnya yang harus lebih dekat kepadanya. Tanda Syekh Lukman. Wali Paidi mengamini dan setuju dalam diam-diam. Bos, ada berita kecelakaan di televisi. Itu kayaknya rombongan yang siang tadi ribut dengan jenengan, kata sopir bus rombongan Wali Paidi. Di tol Cipali, berita televisi itu menyebut ada rombongan ziarah Wali Songo yang kecelakaan. Hanya mengalami tabrakan bagian depan saja, tidak ada korban jiwa. Loh, kok masih kecelakaan, Mbah? Kamu ambil duitnya kurang banyak paling, kata Syekh Lukman. Ah lo, ambil segitu aja sudah mau dihakimi masa. Tapi kan busnya selamat, tidak ada korban jiwa. Setelah Wali Paidi dibedil oleh polisi gadungan, Wali Paidi mengalami luka di bagian dada. Peluru itu bersarang di dadanya. Peluru raib entah kemana. Dada Wali Paidi dibelah, peluru juga raib. Dokter bingung. Sudah dibedah, dadanya dijahit, peluru yang dicari pun lenyap. Sudah, Paidi tidak apa-apa, tidak mati. Dia hanya dibersihkan dadanya oleh Nabi Khidir dari penyakit-penyakit hati. Mbah Ihsan, guru Wali Paidi, tiba-tiba muncul di hadapan Syekh Lukman, masih di rumah sakit. Jenengan sinten, Mbah? Yang bedil bukan Nabi Khidir tapi polisi, tanya Syekh Lukman. Ra penting aku sopo, biarkan Paidi koma di rumah sakit selama 40 hari daripada aku yang bedil. Lebih baik pelaku yang membedil. Maksudnya? Loh, kok gitu, Mbah? Syekh Lukman terbingung. Iya, kamu Ndoro Lukman kan? Iya benar. Paidi dulu pernah hampir kubedil gara-gara datang ke rumah karena sangat bernafsu sekali ingin melacak nasab mbah-mbahnya ke atas. Dia bandel, sudah dilarang mencari nasab mbahnya, kok masih ngelesot ke rumah minta tasbih nasab. Ya tak bedil. Sampai segitunya, Mbah. Ngapain melacak nasab? Paidi itu siapa? Kok mentingin nasab banget? Emangnya kalau bernasab baik terus dia akan jadi juga? Kan tidak. Cukup meniru buyutmu, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beliaulah yang harus dicontoh. Nasab tidak jadi jaminan. Berlindung di balik nasab itu kadang bisa menipu diri sendiri, tidak bisa humul, merasa sebagai keturunan orang mulia dan meminta kemuliaan. Itu bahaya. Terang Mbah Ihsan. Ini nyindir aku apa ya? Syekh Lukman membatin. Ora, aku gak nyindir, tapi ngepaske. Mbah Ihsan kayak nyambung batin Syekh Lukman. Wali Paidi masih koma, Mbah Ihsan cekakaan saja di ruang ICU. Syekh Lukman makin ciut. Realitasnya banyak juga memang. Mereka yang bermarga mulia akhir-akhir ini makin tak terkontrol saja. Jadi pusat kontroversi walaupun banyak sekali umat Islam yang menghormatinya. Karena itulah lanjut Mbak Ihsan, nasab mulia itu bisa menipu jika belum waktunya dibuka. Dipaksa harus dibuka kayak Paidi dulu. Dia harus tak ancam bedil sampai aku harus pakai kostum tentara segala saat mau bedil agar dia berhenti menelusuri nasab mbahnya. Nasabku nipu, Mbah. Bila dari nasabmu itu pemecah belah, itu bisa menipu. Tapi kalau menyatukan itu namanya berkah. Jangan kira Gus-Gus itu terlalu rukun di keluarganya. Ada cerita banyak loh. Mbahnya mendirikan yayasan, anak cucunya bertengkar dan saling berebut.
Kok kira mereka bersatu tapi hatinya terpecah-pecah? Bukankah itu menipu? Yi Lukman menerawang. Kawan sepondoknya dulu juga sering bercerita dia dipondokan karena orang tuanya ingin menyiapkan dirinya menjadi khalifah atau pengganti abahnya yang punya pondok pesantren. Niat orang tuanya memondokkan dia bukan untuk mencari ilmu semata, tapi agar bersiap menjadi kiai. Jadi kiai, bukan pula. Kepada Yi Lukman, Wali Paidi juga bercerita ihwal banyaknya pesantren yang tiba-tiba hilang muridnya. Hilang kejayaannya karena niat awalnya penuh dengan tipu daya nafsu ingin meraih kesuksesan duniawi dengan jalan ngaji semata. Ternak murid. Pesantren adalah kerajaan kecil yang syarat nepotisme. Buktinya, bila pengurus pesantren bukan dzurriyyah pendiri, masyarakat memandangnya tabu. Nepotisme dalam kepemimpinan pesantren adalah sunnah kultural berbasis nasab yang sampai sekarang masih memiliki kebenaran sosiologi. Dinasti di pesantren itu harus ada terus dan bukan perbuatan tercela, tidak seperti dinasti kepemimpinan politik bupati atau gubernur. Kalau dilahirkan jadi keturunan Rasulullah SAW dari jalur laki-laki, syukurlah Yi, itu iradatullah al-mutlaqah atau kehendak mutlak Allah. Kamu tidak bisa memilih, tapi harus ingat beban untuk ihya ulumuddillah atau terus berjuang menghidupkan agama Allah. Kata Mbah Ihsan sebelum pamit, sambil menyerahkan secarik kertas yang diminta agar diberikan kepada Wali Paidi saat siuman nanti. Dibaca Yi Lukman, coretan itu bertulisan kalimat Arab yang artinya istirahatkan dirimu dari mengatur kehendak Allah. Dada Yi Lukman serasa terhentak. Yi Lukman sangat mengerti kalimat itu asalnya dari mana. Sayang saat dibaca, Mbah Ihsan sudah ditelan temaram malam. Tak sempat menanyakan maksud Mbah Ihsan menulis kalimat itu untuk muridnya. Dalam koma, Wali Paidi masih terkulai lemas, tapi mulutnya merintih zikir. Sallallahu ala Muhammad. Terus menerus berkali-kali. Meski tidak ada Wali Paidi, tamu kedai Gaza Cafe milik Wali Paidi masih saja terus berdatangan. Kebanyakan adalah kawan-kawan lama yang mendengar kabar peluru nyasar polisi misterius yang menggegerkan itu. Yi Lukman lah yang menemui mereka. Wanita berjilbab itu datang mencari Wali Paidi. Kepada Yi Lukman, wanita cantik semlohai tersebut mengaku sangat kehilangan. Kata dia, Mas Paidi atau panggilan akrabnya kepada Wali Paidi adalah orang yang sangat berjasa dalam hidupnya. Mas Paidi pernah kasih penglaris ke saya, Pak. Waktu itu masih kuliah. Tutur wanita tersebut. Kamu jualan apa kok dikasih penglaris? Yi Lukman mulai mendengarkan. Menjadi wanita penghibur, Pak. Hah? Yi Lukman kaget. Nggih, terus terang saja Pak Lukman, saya dulu mau diajak tobat oleh Wali Paidi. Saya bersedia karena saya ini ya memang orang Islam dan tahu kalau perbuatan saya adalah dosa besar. Tapi kalau saya berhenti, mau kerja apa saat itu? Kok dikasih penglaris? Betul. Bukan hanya diberi penglaris, Mas Paidi malah minta jatah keuntungan hasil kerja saya tiap malam sebesar 50%. Kamu bercanda ya? Tanya Yi Lukman. Tidak Pak, ini beneran. Yi Lukman masih tidak percaya. Jangan-jangan hanya cerita kosong saja wanita itu. Begitu batin Yi Lukman. Tiap hari Kamis sore saya ketemu di kosnya di sebelah kampus itu untuk bagi hasil atas kerja malam saya, dan malam harinya saya diajak manakiban bersama Mas Paidi. Teman kosnya masih hidup, sekarang banyak yang jadi dosen, mereka bisa ditanya satu persatu kok. Yi Lukman tambah ruwet memahami jalan cerita perempuan itu. Kadang habis setoran saya setengah dipaksa oleh Mas Paidi juga diajak ziarah ke makam Syekh Najamuddin atau Syekh Jumadil Kubro. Saya mau saja, karena mungkin itu adalah doa agar tambah laris. Wong gendeng, kok bisa-bisanya dia begitu? Kata Yi Lukman. Mas Paidi juga kadang ngajak ziarah sekalian teman-teman saya yang lain yang sedang mabuk. Di tengah mabuk mereka diajak membaca Yasin dan tahlil di makam Waliullah. Bau ciunya juga masih tercium dari mulut mereka meski sudah diminta wudhu sebelum masuk makam. Ini beneran Pak.
Teman saya ada yang pernah muntah dan jatuh saat perjalanan ziarah. Karena masih mabuk berat, tapi ia tetap ambil Yasin dan dibaca. Lanjut perempuan tersebut yang memang tidak mau mengenalkan nama aslinya ke Yi Lukman. Kok mereka mau ya diajak? Itulah Pak, Mas Paidi ini sangat dipercaya oleh saya dan teman-teman saya. Apalagi yang hobi beli nomor totoan malam. Mereka meyakini Mas Paidi sebagai wali keramat. Perempuan menceritakan kawannya yang juga tombok lotre. Agar menang, dia meminta nomor ke wali Paidi. Awalnya ditolak karena dia berjanji akan membangun masjid di kampung bila tembus puluhan juta. Wali Paidi akhirnya memberi 4 nomor. Dulu ketika masih menjadi wanita penghibur, saya sholat di masjid togel itu. Kalau kebetulan lokasi hotelnya dekat Pak. Tapi sekarang tidak, sudah tobat beneran. Dulu saya diperintah sholat terus meski habis melakukannya. Diam-diam Yi Lukman mengaku kagum dengan kawan ngopinya itu, yaitu Paidi. Masa lalunya menyimpan hikmah dan laku aneh. Cerita wanita yang kenal Paidi itu hampir semuanya bertentangan dengan syariat. Hampir bertentangan semua dengan syariat fikih. Aduh, arek gendeng iki. Orang-orang yang kamu ceritakan tadi sekarang bagaimana? Banyak yang sudah tobat Pak, termasuk saya. Dulu setelah setahun bagi hasil kerja malam, saya dengan Mas Paidi lancar. Ia mengundang saya ke kosnya. Dia minta saya berhenti. Terang saja saya menolak. Lawang baru laris-larisnya, kok disuruh berhenti? Dia kan harusnya mendukung karena bagi hasilnya semakin banyak. Jawab wanita itu. Yi Lukman ikut tertawa. Ternyata bukan karena ceritanya, tapi logika perempuan ini ruwet. Dia mengandalkan keramat makam dan wali untuk menumbuh suburkan maksiatnya. Kan gemblong cara berpikir seperti itu. Saya diajak ke sebuah toko besar. Mas Paidi berkata, "Kamu mulai besok kerja di toko ini," lanjutnya. Saya terus terang bingung Pak. Kalau misal milih jadi karyawan toko itu, saya yang milih menjadi wanita penghibur. Bukan, kamu bukan karyawan. Bangunan dan seluruh isi toko ini telah kamu beli. Kamu jadi bos di toko itu, kata wali Paidi ke perempuan itu. Seperti ditirukan dan dituturkan ke Yi Lukman. Uang dari mana Mas Paidi? Ya tabungan. Saya tidak menabung kan, hasil kerja malamku selalu kubagi denganmu Mas. Lah, emangnya aku mau makan uang hasil bagimu tiap malam? Duit yang kamu setorkan aku, kutabung untukmu dan ini hasilnya. Ini toko kamu. Kamu tidak bisa lagi punya alasan meneruskan kerja malammu. Mulai besok pagi, kamu jualan di toko ini. Tanah, bangunan, dan seluruh isi toko sekarang sudah atas namamu. Ini kunci toko dan sertifikatnya, kata wali Paidi. Si perempuan itu kaget dan pingsan mendadak. Yi Lukman mendadak ikut pingsan mendengar cerita perempuan itu. Karyawan kafe wali Paidi berhamburan datang dan memberikan pertolongan. Kamu Paidi, mengapa kau abaikan syariat untuk menegakkan syariat? Awas kamu, tak tiru caramu. Celoteh Yi Lukman saat siuman sambil tersenyum. Selain mantan perempuan malam, tamu lain saat wali Paidi koma di rumah sakit menemui Yi Lukman di kafe wali Paidi, lalu bersedih dan menceritakan pengalaman pertamanya bersama wali Paidi. Sejak laki-laki muda itu muncul, ia acap membuat resah warga kampung tempat aku lahir. Dicari-cari warga karena kerap buang air besar sembarangan di halaman rumah. Tidak semua halaman warga dijadikan toilet oleh laki-laki gondrong dekil itu, hanya beberapa. Aku yang baru pulang kampung karena hampir 20 tahun di perantauan, sekolah dan kuliah di Semarang, tidak bisa mendeteksi rumah warga kampung seperti apa yang biasa ia jadikan halaman sebagai toilet. Kecuali dapat cerita dari Bakir, tetangga depan rumah yang biasa kupanggil Lek. Ia gila tapi berpola, kata Lek Bakir. Aku masih bertanya-tanya, apa yang dia cari di kampung kita? Bakir malah kembali bertanya, siapa laki-laki tersebut? Dia selalu muncul di siang hari saat warga sibuk bekerja atau lewat tengah malam saat sunyi, sepi.
Tapi banyak warga yang sering melihatnya tampak duduk di teras bangunan makam leluhur desa, Mbah Joko. Diam-diam dari makam Mbah Joko inilah aku mulai membuntutinya, tapi gagal. Jika sampai di pertigaan itu, ia selalu hilang di telan angin. Kamu tidak perlu mencari tahu aku. Kamu adalah temanku, dunia dan akhirat. Suara itu membangunkan lamunanku. Tidak ada sumber arah, tapi suaranya jelas. Orang di sampingku yang ada di warung kopi langganan saja tidak mampu mendengar apapun kecuali lebatnya hujan, yang sebetulnya juga menghalangiku mendengar dengan seksama atas apapun, termasuk bising mesin motor. Kang, minta rokok boleh? Ya Allah, ini orang apaan sih? Kok tiba-tiba saja nodong rokok? Aku membuntuti, ternyata aku yang dibuntuti. Batinku lumayan gemetar aku melihat sorot matanya seperti guruku di Kudus, tajam tapi tidak hendak menerkam. Wajahnya lusuh, namun kelopak hitam matanya sangat khas. Hitam di matanya sebening kelereng, menenggelamkan putih mata. Aku mudah mengenali laki-laki itu sebagai dia yang aku cari dari pakaian dan yang dikenakan. Kaos putih, celana hitam, gemuk hitam dan gondrong. Untuk apa kamu mencari saya? Bukan saya, Kang, yang mencari jenengan, tapi warga juga resah. Untuk apa resah? Karena aku jadikan rumahnya sebagai toilet seperti ini. Ia bergegas mengambil payungku, menyelinap ke sebelah kiri warung, lalu kencing dan buang air. Ya Allah. Lanjutkan saja makanmu, mereka tidak akan marah karena aku melakukan hal yang kau lihat kotor karena tugas dan niat menebar kasih sayang, ujarnya. Kasih sayang? Iya, kasih sayang. Bukannya justru menebar kebencian dengan baunya. Kemudian dia tertawa. Tawanya membuatku merinding. Seketika orang-orang di warung serempak menyorotkan pandangan ke laki-laki yang berpenampilan gila itu. Gila kuadrat menurut orang-orang kampungku. Ia menoleh sejenak, menghisap rokok dalam-dalam, lalu menikmati kopi manis buatan Sugeng, sahabatku yang buka warung kopi malam. Aku buang air di dekat sini karena warung temanmu ini terlalu laris. Terangnya, Sugeng jualan di depan lapangan ini karena jalan utamanya banyak dikunjungi anak-anak muda yang trek-trekan di jalan hampir tiap malam. Ia berhenti sejenak. Aku masih ragu dia gila sungguhan. Ngomongnya kok tertata. Urusannya apa dengan buang air sembarangan? Kamu coba lihat ke tempat aku buang air tadi. Sekarang, ayo berangkatlah sekarang. Bentaknya mendadak. Sendok kecil yang sejak tadi aku buat mainan ngudak-ngudak kopi, kusingkirkan. Langkah kaki mengikuti perintahnya. Meski agak sedikit takut, walau sebenarnya ogah dan jijik. Diguyur hujan, kotoran laki-laki itu lenyap di telan banjir selokan. Setengah gelap dengan payung, aku melihat tepat di lokasi buang airnya. Kotorannya tidak ada, tapi sesuatu yang lain yang nampak. Bawa ke sini jika sudah ada, teriak dari warung. Aku bawa saja barang itu, persegi 4 dari janur kuning, tidak tahu isi dalamnya apa. Tapi genggaman tanganku merasakan ada yang dibungkus, seperti kain atau tumpukan pasir. Apa ini, Kang? Kamu buka saja. Masya Allah, aku mengira isinya kotoran, ternyata batu, tanah, jarum tajam, serabut kecil-kecil, serpihan kaca, dan yang lain-lain. Entah aku tak tahu menyebutnya apa itu. Itu bentuk fisik orang-orang hasut ingin warungnya Sugeng sepi. Karena sudah menjadi tugasku, semua itu aku suruh kamu yang ambil. Tapi tidak usah kamu tunjukkan ke Sugeng, agar dia tidak was-was bekerja di warung ini. Gilanya sudah tidak nampak lagi. Aku sengaja menolong dia dengan menonaktifkan jin-jin suruhan orang berpenyakit hati syirik, dengki, serakah, agar rezeki dia mengalir terus. Jelasnya, menonaktifkan? Ya, jin itu ada yang kafir, yang juga misi buruk menyesatkan manusia dengan cara melukai manusia lainnya. Caranya macam-macam.
Ada yang bisa disuruh menutupi mata orang lain agar warung Sugeng kelihatan tutup, sehingga sepi pembeli. Ada yang disuruh membuat nasi atau isi dagangan warung cepat basi sehingga tidak laku. Salah jika aku membantu. Bukan salah, Kang, tapi caranya kok begitu. Ini aku pakai cara seperti itu agar tidak diketahui orang, agar ikhlasnya si Sugeng tidak terganggu. Toh orang macam temanmu ini tidak percaya hal-hal tidak nampak karena dia fokus ibadah. Aku tidak perlu bertele-tele menjelaskan seperti dukun-dukun kodam itu kepada Sugeng karena aku dianggap gila. Yang dalam hukum apapun kelakuannya tidak mukallaf. Tambahnya, jenengan sebut kerja beribadah dan gilanya sampeyan memang disengaja. Kembali dia tertawa dan mempertanyakan pertanyaanku. Padahal dalam dunia pawarta, pertanyaan yang terkait dengan pernyataan adalah hal wajar. Aku jadi minder gara-gara tertawanya yang berkali-kali. Kamu kalau bodoh itu jangan murokab, Kang. Ia masih tertawa. Edan tenan wong iki. Dalam batinku, aku ora edan, kowe sing edan. Perkataan dia membuatku tercekat diam. Ia sorotkan pandangan ke aku. Aku menoleh ke kiri, mengalihkan muka. Rokokku terus kuhisap, kopi kembali ku minum. Sedikit takut juga akhirnya. Ini orang apa sih sebenarnya? Kok dia tahu batinku? Kembali aku membatin. Aku makhluk Gusti Allah. Aku usaha supaya tetap menjadi umat Muhammad SAW lagi. Aku tercekat. Suaranya penuh tegas. Nyaliku untuk bertanya dan melanjutkan penasaran makin ciut. 2 kali dia mencegat isi batinku. Ngaji lagi, Kang. Semua perkataan kalau diniatkan ibadah, maka ia jadi hitungan taat kepada Allah. Banyak kegiatan yang jika dilihat seperti pekerjaan duniawi, tapi kemudian jadi amal akhirat karena niatnya yang bagus. Sugeng ini niatnya untuk cari nafkah, dan aku sangat mencintai dia karena dia mencintai Rasulullah, dan bukannya itu juga ibadah. Mencintai Rasulullah? Aku lanjut bertanya. Ya, tanyakan saja ke Sugeng. Dia sering tutup warungnya kalau ada maulidan yang dihadiri Habib Syekh bin Abdul Qadir di kota ini. Aku bertugas menjaga para pecinta Nabi Muhammad SAW agar tetap bisa menjaga hatinya tidak diliputi serakah, iri dan dengki. Kalau aku bilang warungnya disalahi orang, dia tentu ingin tahu siapa orangnya dan akan membalas perbuatannya. Hatinya jadi kotor. Iya, seperti ceramah. Sementara aku hanya mendengarkan, kata batinku dibaca semua. Ia seperti ceramah, sementara aku hanya mendengarkan, namun kata batinku dibaca semua olehnya. Biarkan aku saja yang tahu siapa orang yang iri atas kerja kerasnya bangun warung kopi malam. Aku juga berharap kotoranku bisa jadi penanda bahwa balak di jalan ini tidak akan memakan korban. Beberapa hari lagi ada kecelakaan di jalan dekat warung Sugeng ini. Anak-anak trek-trekan tabrakan dan warung Sugeng kayaknya bakal kena. Lanjutnya lalu pamit. 3 hari kemudian apa yang dikatakan laki-laki gila itu benar-benar terjadi. Malam itu Sugeng bersama seorang rewang warungnya Jais selamat dari kecelakaan yang melibatkan 2 motor trek-trekan. Kata beberapa saksi yang aku temui, motor yang dikendarai hampir mengenai warung Sugeng, tapi seperti terhalang oleh tembok besar dan tinggi sehingga kembali terpental. Dan tembok itu katanya tepat di tempat laki-laki misterius itu membuang kotoran sembarangan. Kotoran kok bisa jadi tembok ya? Terus kotoran di halaman rumah tetanggaku jadi apa? Ah, embuh. Dalam batinku, beberapa tetangga di halaman rumahnya dijadikan toilet menyebut perak laki-laki itu bukan kotoran. Ada pula kotorannya dianggap anugerah yang menyebutnya tanda. Indikasinya pemilik rumah akan mendapatkan jodoh untuk anaknya.
Kotoran adalah pemula. Sejak itulah aku menuduhnya sebagai wali paidi, wali yang minta sangat untuk dipaido atau dicaci maki, tidak ingin dikenal, alias humul. Begitu banyak orang yang datang ke kafe wali paidi saat masih dirawat di rumah sakit. Mereka membawa kenangan, cerita sosok yang nyeleneh dan tidak terdeteksi identitas keturunannya itu. Hampir tiap hari, sejak wali paidi ditembak oleh polisi gadungan misterius, kisah perjuangan wali paidi terkuak di hadapan Yi Lukman yang selalu menemui ngopi dan ngudut tamu-tamunya. Ngakunya bernama Ndero alias Abdurrahman alias Durrahman, seorang supir truk dan bus berasal dari Boyolali. Ia kenal wali paidi bermula dari sebuah terminal di Sragen. Waktu itu, kata Ndero, wajah wali paidi masih hitam, kurus, tapi tetap berambut panjang dekil. Ndero sangat takzim ke wali paidi sejak mengetahui kesaktiannya. Suatu kali Ndero berkisah, wali paidi bersama rombongan anak ngamen menghentikan sebuah truk bermuatan durian yang dikemudikannya. Ternyata wali paidi ingin membeli durian itu seharga Rp5.000. Coba siapa yang mau, Pak? Durian saya dibeli Rp15.000 ditawar Rp5.000, kata Ndero berkisah ke Yi Lukman. Ndero waktu itu tidak menyangka kalau ucapannya berbuah kerugian besar. Ia berkata, bolehlah kamu beli semua durian ini satu truk, tapi syaratnya kamu harus menerima lemparan durian ini dengan kepalamu. Duh, ternyata disanggupi oleh wali paidi. Lanjut, Ndero bercerita. Paidi melakukan betul? Tanya Yi Lukman. Semua yang saya lempar diterima dengan kepala dengan rambutnya yang gondrong itu. Kepala wali paidi tidak benjut babar blas, hanya rambutnya saja yang rontok sedikit. Terang Ndero. Bangkrutlah Ndero. Ucapannya berbuah kerugian nyata. Sejak itulah dia selalu berkomunikasi dengan wali paidi sampai sekarang. Ia berguru, begitu juga dengan kawan-kawannya seprofesinya. Banyak kawan-kawan Ndero yang sungkan sejak wali paidi dituduh menjadi penyebab kecelakaan di jalan dan dipenjara. Padahal banyak saksi mata melihat wali paidi tidak bersalah. Ceritanya, kata Ndero, teman-teman sesama sopir pernah melihat wali paidi jatuh tersungkur ditabrak ibu-ibu lagi belajar naik motor. Jatuhnya tidak sembarangan, unik. Kepalanya terjungkal, tapi dari jauh banyak sopir di dekat terminal itu yang melihat ada semburat api berbunyi celirit, seperti las besi yang sedang digunakan. Akal sehat akan meyakini kepala paidi bakal remuk. Nyatanya tidak. Lagi-lagi hanya rambutnya saja yang terlihat seperti terkena bakaran api. Anehnya, wali paidi yang ditabrak, tapi keluarga penabrak malah menuduh wali paidi yang membuat si ibu jadi meninggal dunia di rumah sakit, hingga akhirnya dipenjara beberapa bulan. Sejak itulah preman-preman teman Ndero takluk dan selalu mendengar nasihatnya jika dia main ke terminal itu, termasuk saya Pak Lukman, kata Ndero. Orang-orang yang melihat kecelakaan itulah yang pernah diajak wali paidi nyegat truk durian Ndero suatu kali. Nah, saat dia sudah lewat, wali paidi inilah cerita duel dengan kelompok jihadis terjadi. Ceritanya dimulai dari peristiwa pembangunan musolah di kampung Legit yang dikenal Abangan, masih tetangga kecamatan dengan Ndero. Wali paidi membangun musolah tersebut bersama warga dengan susah payah selama 4 bulan. Begitu rampung, pengelolaan musola diserahkan penuh kepada warga kampung. Wali paidi kembali menjadi musafir. 2 tahun berjalan, wali paidi mendengar kalau musolah bernama Al-Hijrah itu dikuasai oleh Minhum, sekelompok yang biasa membid'ahkan maulid, tapi paling suka menggunakan acara maulid untuk provokasi. Acara-acara berjanjian, tahlilan, yasinan ditiadakan. Diteleponlah salah satu pimpinan mereka oleh wali paidi. Bukannya minta maaf dan mengembalikan hak warga, mereka justru menantang. Ndero akhirnya diajak menemui mereka ke lokasi oleh wali paidi. Berdua mereka berangkat dari sebuah terminal tempat wali paidi biasa mangkal, pakai angkutan bus. Anehnya Pak, wali paidi selalu turun dari bis
dan berganti bis lain tiap 10 km. Kata Ndero ke Yi Lukman, karena jaraknya 10 km dari pangkalan bus, saya dan Wali Paidi berganti bus hingga 10 kali. Lanjutnya, biar apa? Tanya Yi Lukman. Mboten ngertos. Setelah sampai di dekat lokasi, saya diminta lari. Kata Ndero. Lari kemana? Ya pokoknya lari sekencang-kencangnya ke arah berlawanan dari kampung musola yang dituju Wali Paidi. Saya juga diminta kembali ke tempat asal 2 hari lagi, terang Ndero. 2 hari kemudian setelah Ndero diminta lari oleh Wali Paidi, Ndero menuruti, kembali menyusul. Telapak kakinya berdarah seperti terluka sayatan pedang. Ndero membawa Paidi ke puskesmas, tapi ditolak halus oleh Wali Paidi. Sudah, ini risiko saya, kata Wali Paidi ke Ndero kala itu. Kenapa niku Mas Paidi? Biasa, luka habis pencak dengan 7 orang jihadis yang tidak mau ngalah keluar dari musolah kita itu, jawabnya. Jadi, sejak 2 hari Ndero diminta lari dan larung ngumpet di rumah temannya, Wali Paidi sedang ditantang pencak atau caro oleh 7 orang. Tiap tengah malam, kata Wali Paidi, mereka mengajak duel di dalam ruangan musola. Wali Paidi sendirian, mereka bergantian 7 orang. Tetangga tidak ada yang tahu karena tiap ada yang luka dan tumbang atau menyerah kalah, langsung dievakuasi secepatnya keluar kampung musola. Demikian kesepakatan yang disetujui antara Wali Paidi dan perampok musola itu. Wali Paidi jelas menang karena dia keluar masih bernyawa meski terluka di bagian telapak kaki. Ini nyata Pak Lukman, kata Ndero. Jarene iki nyata dul. Tulisan yo, tapi jenenge asline gantinen Wali Paidi, kata Yi Lukman memanggil Dul Badri. Siap Yi, judulnya nanti Wali Paidi duel carok lawan 7 orang jihadis. Saya di penjara Yi, yang menyelamatkan ya Wali Paidi. Mendengar beliau ditembak polisi gadungan, rasanya sedih, kata tamu bernama Kiai Sakban asal Banyumas ke Yi Lukman di kafe Gaza milik Wali Paidi. Dia membawakan oleh-oleh plus Jisamsu kesukaan Wali Paidi. Kiai Sakban bercerita, dulu dia sempat dipenjara karena menikah dengan anak seorang hakim yang berusia muda. Perempuan itu mau karena Wali Paidi menjadi lantaran sebab penyakitnya sembuh. Apa penyakitnya Kiai? Tanya Yi Lukman. Penyakitnya aneh, kalau dia menikah suaminya langsung meninggal tidak lama. Begitu seterusnya hingga dia menikah selama 4 kali, jawab Kiai Sakban. Begitu menikah dengan Kiai Sakban, perempuan itu punya anak dan Kiai Sakban pun tidak mati. Diam-diam ternyata dia disukai jin sakti yang tidak rela bila dia menikah dengan laki-laki lain. Kata Kiai Sakban, jin itu tidak lebih sakti dari Kiai Sakban secara ilmu gaib. Kiai Sakban selamat, perempuan itu juga berketurunan. Lalu apa masalahnya? Kok urusannya jadi di penjara? Yi Lukman penasaran. Orang tuanya yang hakim mulai menuduh saya sebagai dukun Yi. Dikiranya saya mengguna-guna. Kan istri saya sudah ada 3. Yang keempat ya perempuan itu. Serakah amat, saya 2 istri saja. Yang satu saya bebaskan alias cerai, ujar Yi Lukman sambil tertawa. Bukan serakah Pak Yi, tapi itu jatah dari Allah. Jatah kalau tidak diambilkan tidak dosa. Kamu saja yang serakah nafsunya, timpal Yi Lukman. Eman-eman Yi Lukman. Jumlah istri saya itu kalau dihitung ada 9 wanita, yang 4 manusia, lainnya ratu-ratu gaib, termasuk Nyai Kidul dan Dewi Lanjar. Ratu-ratu saya jadikan istri itu semuanya pada nurut. Ada yang khusus umbah-umbah, ngirisi brambang, resik-resik omah. Ada yang juga ngisi kuliah pesantren saya. Yi Lukman tertawa. Betulan ini Yi, kalau tidak percaya tanya saja nanti sama Wali Paidi, terang Kiai Sakban. Ratu kau jadikan pembantu, kamu itu loh ngayal tingkat lembut tenan. Kita semua diciptakan Allah sebagai makhluk paling sempurna di antara yang lainnya.
Manusialah yang jadi khalifah. Saya tidak mau jadi hamba selain kepada Allah. Ya apa salahnya mereka yang jadi ratu di dunianya masing-masing saya jadikan sebagai pembantu, toh ternyata mereka mau. Diam-diam Yi Lukman mulai mendengarkan ocehan Kiai Sakban. Ada benarnya juga dia. Banyak santri yang wiridan ulhu 100 kali tiap hari ternyata hanya untuk menambah kekuatan kodam jin di tubuhnya. Mereka santri tadi jadi budak jin kodam. Kiai Sakban mampu melawannya. Di alam gaib tidak ada polisi. Di dunia nyata ada hukum manusia. Saya kalahnya karena orang tua istri keempat saya yang manusia itu melaporkan saya pada tuduhan menikahi anak di bawah umur dengan paksa pakai guna-guna segala. Kiai Sakban menjelaskan kasusnya. Jadi ini cerita seorang raja ratu-ratu jin kalah sama mertua ya? Nggih. Dan yang membantu saya bebas dari penjara dan jaminan adalah Wali Paidi. Kiai Sakban bertemu Wali Paidi saat seorang anak muda datang ke Banyumas minta solusi agar orang tuanya yang meninggal karena dijadikan tumbal ilmu hitam ijazahan dari seorang kiai ratu gaib. Ia datang karena dia mendapatkan kabar kalau Kiai Sakban adalah suami ratu-ratu gaib itu. Bentar ya, saya tanyakan dulu istri saya yang sedang umbah-umbah di belakang, kata Kiai Sakban ketika anak muda itu datang meminta tolong. Kiai Sakban ke bagian rumah belakang yang lumayan luas. Betul, bapakmu jadi tumbal istri saya dari mulutnya. Kiai kok tidak sakti? Ya bisa jadi korban tumbal wong-wong edan ilmu hitam. Makanya jadi kiai itu harus tirakat juga. Jangan cuma ngaji saja. Tutur Kiai Sakban setelah kembali dari belakang rumahnya. Diam-diam anak muda itu SMS ke Wali Paidi. Ia minta cek benarkah semua yang dikatakan Kiai Sakban, lengkap dengan mengirimkan alamat RT dan RW-nya biar meluncur secara rohani. Tak selang beberapa lama, obrolan malam antara anak muda itu dengan Kiai Sakban berhenti. Ia minta izin ke ruang kamar khusus untuk wiridan katanya. Anak muda itu pun diminta menginap. Besok hari baru boleh pulang sambil membawa solusi. Subuh menjelang, Kiai Sakban keluar dari kamar berjamaah lengkap dengan 4 istri, anak dan santri-santrinya yang rata-rata ingin mendapatkan ilmu Rogo Sukmo. Dengan istiqomah nariyahan 4.444 kali setiap hari. Kamu ke Wali Paidi saja, dia orang baik dan mampu. Ikhlaskan bapakmu. Istriku sudah membebaskan, semoga sudah di alam barzah. Kalimat Kiai Sakban seolah menjadi penawar atas masalah anak muda tersebut. Kok tahu Wali Paidi ya? Padahal saya tidak bercerita apa-apa sebelumnya. Dalam batinnya, sudah, nanti pagi kamu pulang saja. Sampaikan salam ke Wali Paidi. Kiai Sakban menambahi pesan penting. Di dalam bus sekitar jam 9 waktu Indonesia bagian Barat, Wali Paidi menelepon anak muda itu. Semprul tenan. Tadi malam aku ditantang gelut sama Kiai Sakban. Habis kamu SMS, aku langsung datang dan teriak-teriakin namanya dari luar rumahnya tanpa salam. Sekitar tengah malam, dia langsung marah. Kata Wali Paidi di seberang telepon sambil tertawa. Loh, kayaknya waktu itu kiainya minta izin wiridan dan kholwat malam katanya mas. Kata anak muda itu. Wiridan apanya? Dia bawa 7 muridnya nyamperin saya kok. Muridnya 7 orang kan yang sekarang? Kayaknya iya sih mas, kata anak muda itu kepada Wali Paidi. Dia tanya sejak kapan aku gendeng. Tak jawab 7 tahun Kiai. Gendeng maksudnya gimana mas Wali Paidi? Yombo, tanya saja sendiri ke dia. Aku udah suruh pulang ini mas. Aku udah di bus. Walah ya wis, ntar kalau sudah sampai sini tak ceritain. Wali Paidi pun akhirnya membuka cerita. Kiai Sakban memang beristri banyak. Dia orang sakti, istiqomah naria. Saking saktinya ia menantang Wali Paidi duel maut di alam gaib. Kamu butuh beberapa wali untuk menolong temanmu itu. Saya bangunkan wali-wali di Jawa Tengah untuk membantumu, kata Kiai Sakban kepada Wali Paidi.
Boten Yi, sendirian saja. Ada Allah yang maha menolong, jawab Wali Paidi. Ya sudah, sekarang kutitipkan sahabatmu yang datangi aku tadi malam. Kalau butuh bantuan temanmu suruh telepon aku. Inggih Kiai, jawab Wali Paidi. Duel tidak terjadi terlaksana antara Wali Paidi dan Kiai Sakban justru berteman. Sama-sama pendekar sih, cuma Wali Paidi di dunia nyata lebih banyak temannya daripada Kiai Sakban. Wali Paidi lah yang menjadi jaminan bebas Kiai Sakban ketika terkena kasus hukum menikahi anak di bawah umur. Meski dia mengaku sebagai Sultanul Aulia setelah Syekh Abdul Qadir, ternyata dia masih kalah dengan hukum positif di Indonesia. Makanya, kalau jadi kiai jangan sok-sokan meniru sunnah Nabi hanya di bilangan istrimu saja. Itu termasuk syahwat khofiyah. Kiai. Aku curiga yang kamu nikahi itu jamaah ratu-ratu, bukan ratu-ratu sesungguhnya. Kamu saya tuduh kejinan, setujukah? Tandas Yi Lukman. Kiai Sakban terdiam dan menunduk. Yi Lukman meninggalkan kiai itu, berganti menemui kolega-kolega Wali Paidi yang tak terduga yang lainnya. Enak juga sih, Yi Lukman paling sebel mendengar ada kiai ngaku-ngaku sakti. Di mana Allah? Ngaku Sultanul Aulia, sembarangan juga itu orang. Dikisahkan ada seseorang yang namanya Suga, seorang penulis biografi, menceritakan kisah ini kepada Yi Lukman saat menjenguk Wali Paidi yang masih di rumah sakit dan tidak boleh diganggu oleh siapapun. Wali Paidi benar-benar uzlah di rumah sakit tersebut. Yi Lukman lah yang menjadi tumbal, ganti menemui kolega Wali Paidi di kafenya. Cerita bermula dari Suga yang mendapatkan informasi kalau ada kiai di Kudus yang tidak dikenal, tapi oleh Wali Paidi disebut sebagai Waliullah. Mas Paidi, panggilan Suga kepada Wali Paidi, menceritakan sedikit saja tentang riwayat kiai yang juga wali tersebut. Di Kudus banyak sekali kiai yang dikenal sebagai aulia atau waliullah. Mbah Asnawi, Mbah Arwani, Mbah Turoihan, dan Mbah Makmun Ahmad misalnya. Suga pun sudah menulis biografi kecilnya. Tapi untuk kiai satu ini, Suga kesulitan mendapatkan sumber, saking minimnya saksi hidup beliau. Wali Paidi mengetahui seluk-beluk kiai tersebut, tapi tidak boleh ditulis, karena tugas beliau memang tidak boleh muncul sebagai tokoh berpengaruh seperti Mbah Hamid Pasuruan atau Mbah Mangli. Ada waliullah yang memohon agar tidak dikenal oleh manusia. Tapi oleh Allah, tiap kali mereka ngumpet dari manusia, selalu saja gagal. Beda dengan nama kiai yang hendak ditulis oleh Suga, memang tidak akan dikenalkan oleh Allah ke manusia. Wali Paidi pernah bercerita, ada seorang waliullah di Jawa Timur yang saking tidak mau dikenal oleh manusia, ia bahkan berpesan ke istrinya agar jasadnya dibuang ke laut, berharap tidak bakal diziarahi orang-orang yang tabarukan kelak. Bagi mereka, jejak diri sebagai makhluk Allah itu potensial membuat syirik, selfie dan eksistensi di mata Tuhan. Bagi wali itu adalah bentuk kemunafikan atas wujud hakiki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Wali Paidi, Suga meminta solusi bagaimana seharusnya ditulis atau tidak biografi sang kiai tersebut. Suga masih ngeyel ingin menulis meski sudah dilarang oleh Wali Paidi. Bila masih maksa, baiklah. Malam Rabu pekan depan ya Kang, sampaian ke kafe ini lagi. Senin malam sebelumnya biasanya saya bertemu beliau dan jagong dengan beliau. Ada rapat besar di Masjidil Aqsa soalnya. Syekh Subakir dan para sunan biasanya datang ke rutinan tersebut. Kalau saya ketemu, saya tanyakan. Bila beliau mengizinkan, silahkan tulis. Bila tidak, jangan sekali-kali menulis tentang beliau. Wali Paidi berjanji ke Suga, dan Suga pun mengiyakan. Di pertemuan rutin antar aulia sejagat Nusantara itu, Wali Paidi hanya bertugas sebagai banser yang menemui para tamu di pintu masuk masjid. Tentunya ini adalah pertemuan ruhani. Terhitung masih muda dan junior soalnya. Di malam itu, ia bisa bertemu dengan wali-wali kutub zaman dulu. Bercerita banyak ikhwal perihal penting di zaman kerajaan Demak, Mataram Islam, dan sesudahnya. Karena itulah meski ia tidak nampak pernah kuliah sejarah Nusantara,
Wali Paidi bisa cerita banyak soal raja-raja dan wali-wali di Jawa yang sudah wafat. Ila rahmatillah. Jangan sekali-kali kamu menulis soal kiai itu loh ya. Balaknya besar. Saya tidak mau tanggung jawab. Beliau tidak setuju, kata Wali Paidi. Beliau bilang apa, Mas Paidi? Beliau tidak banyak bicara, hanya beri isyarat kedua tangannya disilangkan ke wajah beliau, tanda tidak setuju. Terangnya, Suga tidak mau bertanya lebih lama. Suga tidak mau bertanya lebih tentang alasannya. Gara-gara inisiatif menulis biografi kiainya itu, Wali Paidi bercerita kalau makam sang kiai langsung ambles dan nisannya hilang. Beliau tidak rela meski hanya ditulis sebaris kalimat mulia. Barang siapa membuat waliullah marah, bukan manusia yang akan mengatasinya, tapi langsung Allah yang turun tangan. Pesan Wali Paidi ke Suga itu membuat Yi Lukman merinding.